Kamu mau nggak kami spill salah satu strategi trading yang bisa dibilang hampir mustahil gagal? Kamu pernah ngalamin ini nggak? Udah lihat market naik, kamu buy, harga malah balik arah dan SL. Atau udah yakin sell nih, ternyata market cuma retrace bentar terus terbang lagi. Kamu nggak sendirian. Banyak trader gagal bukan karena salah lihat tren, tapi karena nggak punya sistem yang jelas buat entry dan konfirmasi. Ngandelin feeling, ngandelin satu indikator doang, atau bahkan cuma ikut-ikutan sinyal tanpa ngerti kenapa. Nah, kami mau share satu strategi yang bisa bantu kamu lebih yakin waktu entry. Strategi ini pakai kombinasi 3 indikator EMA dan 1 indikator CCI. Udah kami uji di beberapa pair termasuk gold dan hasilnya cukup solid asal disiplin. Oke, kita mulai dari setting indikatornya dulu ya, EMA-nya. EMA 50 kita kasih warna biru. Terus EMA 110 kita ganti periodenya 110, kita kasih warna oranye deh, biar lebih kelihatan jelas. Terus terakhir, kita pasang EMA dengan periode 250. Kita kasih warna merah. Garisnya agak ditebelin biar kelihatan. Terus kita pasang indikator CCI dengan periode 20. Nanti garis horizontal yang kita jadiin acuan itu yang default aja, yaitu di plus 100 sama minus 100. Strategi ini bisa kamu pakai di 3 gaya trading. Yang pertama swing trading, kamu bisa pakai time frame H4. Yang kedua day trading, kamu bisa pakai time frame H1. Yang ketiga intraday trading, kamu bisa pakai time frame paling kecil, M15. Jangan lebih kecil daripada itu ya, sebab nanti dia jadi kurang valid. Aturan untuk buy setup, kamu harus pastiin semua EMA posisinya lagi naik. Artinya EMA 50 ada di atas EMA 110 dan EMA 110 ada di atas EMA 250. Perhatiin area yang berada di antara EMA 50 dan 110 ini. Kita sebut aja area entry pertama. Terus lihat juga area yang berada di antara EMA 110 dan 250. Area ini kita sebut aja area entry kedua. Nah, area entry kedua ini sebenarnya lebih oke dibandingkan dengan area entry yang pertama. Karena nanti jarak dengan SL akan semakin tipis. Soalnya kita pakai EMA 250 sebagai acuan penempatan SL. Tapi bukan berarti area entry pertama kita abaikan. Soalnya sering juga sinyal yang valid muncul di area itu. Kita bisa entry buy kalau harga udah berada di dalam atau di dekat area entry pertama atau kedua. Dengan konfirmasi, CCI cross ke atas minus 100. SL, seperti yang kami bilang tadi, bisa kamu pasang dengan patokan area EMA 250. Untuk TP-nya, kamu bisa pakai risk-reward ratio minimum 1:1 atau lebih. Sekarang kita bahas aturan untuk sell setup. Nah, untuk setup sell ini, kamu harus pastiin semua EMA arahnya turun atau mayoritas turun lah. Jadi urutannya itu EMA 50 di bawah EMA 110 dan EMA 110 di bawah EMA 250. Terus pastiin harga udah terkoreksi ke area entry pertama, yaitu di area EMA 50 dan 110 atau di area entry kedua, yaitu di sekitar EMA 110 dan 250. Konfirmasi sinyal entry-nya sama seperti tadi, pakai indikator CCI. Kalau udah cross ke bawah plus 100, SL-nya bisa dipasang di atas EMA 250. Nah, di sini kamu bisa lihat EMA semuanya mengarah ke atas. Berarti kita sekarang nyari sinyal buy. Koreksinya udah terjadi ke area EMA 50, berarti udah koreksi ke area entry pertama. Lebih bagus memang kalau harganya masuk ke area entry.
benar-benar masuk nih. Tapi itu bukan keharusan sih. Harga nempel di area entry juga udah bisa dipakai kok. Sekarang kita tinggal tunggu konfirmasi dari CCI-nya aja. Nah, sekarang CCI udah nge-cross ke atas 100. Berarti ini sinyal buy. Kamu bisa buy dengan SL dipasang di bawah area IMA 250. TP-nya bebas mau ditaruh di mana. Yang penting risk reward ratio-nya nggak boleh kurang dari 1:1. Nah, ini ada contoh kasus lagi nih. Kali ini harganya koreksinya agak jauh ke area entry kedua. Ini harusnya lebih asik karena SL-nya bakal lebih tipis. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari CCI. Oke, CCI udah kasih sinyal buy. Berarti bisa ambil posisi buy dengan SL ditaruh di bawah IMA 250-nya. Untuk TP juga sama seperti tadi. Yang penting risk reward ratio minimal 1:1. Boleh lebih pastinya. Nah, ini menarik lagi nih. Ada harga yang masuk ke area entry kedua dan ada sinyal buy lagi di CCI. Ini optional sih. Kalau posisi yang tadi belum kena TP, boleh aja entry buy lagi. SL dan TP-nya bisa disamain sama posisi yang sebelumnya. Di sini, kamu bisa lihat IMA semuanya cenderung mengarah ke bawah. Berarti kita sekarang nyari sinyal sell. Nah, koreksinya ini udah terjadi ke area entry kedua. Dan perhatiin, di sini ada sedikit fake out ya. Tapi nggak apa-apa karena harga udah masuk lagi ke area entry-nya. Lagian pas terjadi fake out, belum ada konfirmasi sinyal sell dari CCI kan tadinya. Nah, kalau sekarang, CCI udah nge-cross ke bawah plus 100. Berarti ini sinyal sell. Kamu bisa sell dengan SL dipasang di atas area IMA 250. TP-nya bebas mau ditaruh di mana. Yang penting risk reward ratio-nya nggak boleh kurang dari 1:1. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Harganya juga koreksi jauh ke area entry kedua. Asik lagi nih, karena SL-nya juga bakal tipis nih. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari CCI. Oke, CCI udah kasih sinyal sell. Berarti bisa ambil posisi buy dengan SL ditaruh di atas IMA 250-nya. Lagi-lagi ya, untuk TP juga sama seperti tadi. Yang penting risk reward ratio-nya minimal 1:1. Kalau lebih boleh pastinya ya. Nah, ini ada contoh kasus lagi, harganya koreksi ke area entry. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari CCI. Oke, CCI udah kasih konfirmasi, berarti bisa ambil posisi sell dengan SL ditaruh di atas IMA 250-nya. Untuk TP juga sama seperti tadi. Yang penting apa? Yang penting risk reward ratio-nya minimal 1:1, boleh lebih. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak. Ibarat peribahasa itu, strategi ini pastinya ada faktor positif dan negatif, alias kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihan dari strategi ini adalah dia trend following, kamu nggak ngelawan arah pasar. Terus entry-nya fleksibel, kamu bisa pilih mau layer pertama atau layer yang kedua. Yang ketiga, SL-nya jelas, tinggal pasang dengan patokan IMA 250. Ada konfirmasi tambahan dari CCI sehingga bisa mengurangi kemungkinan munculnya sinyal palsu. Sekarang kekurangannya nggak cocok buat market sideways atau ranging. Perlu sabar nunggu setup lengkap, butuh backtest dulu biar nyaman di pair tertentu. Dan ingat, strategi bisa bagus kalau kamu paham cara pakainya, bukan cuman karena kelihatan keren. Kami kasih bonus tips nih biar tradingmu makin gacor pakai trik ini. 1. Cek berita dulu sebelum open posisi. Jangan entry pas ada news besar. Yang kedua, entry kecil dulu di layer pertama. Layer kedua itu bisa buat scaling up, nambah posisi lagi misalnya. Atau dibikin jadi martingale misalnya. Atau dibikin jadi pyramiding misalnya.
Yang ketiga, SL jangan lebih dari 1 kali jarak IME 250 ke harga entry. Jangan greedy ya, yang penting konsisten. Kalau selama ini kamu sering galau entry atau SL melulu, coba deh strategi IME 50, 110, 250 plus CCI ini. Bukan cuma soal entry, tapi juga soal mindset. Kamu bisa lebih sabar, bisa lebih tenang, dan punya acuan yang jelas. Silakan dicoba di akun kamu, bisa juga kamu coba di aplikasi Quick Pro, linknya ada di deskripsi. Kamu bisa coba di akun demo atau akun mikro yang tersedia. Subscribe channel ini, jangan lupa biar kamu nggak ketinggalan video tutorial berikutnya yang pasti makin asik deh. Kalau strategi ini menurut kamu masuk akal, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan kalau mau request strategi lainnya, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit!